Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menggali dan merenung tentang sejarah yang penuh makna. Dalam setiap kisah yang kami hadirkan, terdapat pelajaran hidup yang bisa kita petik. Seiring waktu dan ruang yang memisahkan kita dengan masa lalu, pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah seorang raja besar, Panembahan Senopati, yang tidak hanya dikenal karena keperkasaannya, tetapi juga karena duka mendalam yang menyelimuti dirinya setelah kehilangan kuda kesayangannya, Puspakencana, dalam pertempuran sengit di Madiun. Simak kisah penuh emosi ini, yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan, keberanian, dan kesetiaan bisa berujung pada kehilangan yang tak terlukiskan. Langit Madiun pagi itu diselimuti awan kelabu. Udara dingin dan lembab mengandung aroma tanah basah yang terusik derap kaki pasukan. Panembahan Senopati, raja pertama kerajaan Mataram, berdiri tegap di atas punggung kudanya yang gagah, Puspakencana, kuda berwarna merah menyala yang telah menemaninya menembus banyak medan tempur. Hari itu, ia tak mengutus panglima perang atau hanya memerintah dari jauh. Ia sendiri yang turun tangan, mengenakan baju perang yang diberikan langsung oleh Sunan Kalijaga, baju keramat bernama Kiai Gundil. Di matanya terpancar keteguhan, tetapi dalam dadanya bersemayam kecemasan yang belum ia tahu sumbernya. Pertempuran itu bukan sekadar bentrok kekuatan. Ini adalah ujian besar bagi Mataram yang tengah tumbuh, menghadapi kekuatan gabungan dari Madiun dan Ponorogo yang merasa terusik oleh ekspansi Panembahan Senopati ke arah barat. Pasukan musuh datang dengan semangat membara, menganggap mereka sedang melindungi tanah warisan leluhur. Tapi Mataram, di bawah panji Panembahan Senopati, telah mengatur langkah dengan rapi dan penuh perhitungan dari keyohan. Dentuman suara senjata dan teriakan prajurit mulai menggema. Tanah berlumpur bergetar oleh lompatan kuda-kuda perang. Panembahan Senopati berada di garis depan, bukan di belakang. Ia percaya bahwa seorang pemimpin sejati harus menyentuh tanah yang sama dengan yang diinjak prajuritnya. Harus menghirup debu dan darah dari medan laga. Puspakencana, walau terlihat tenang, bergerak lincah di antara hujan panah dan tombak. Keberanian kuda itu membuat banyak prajurit lawan gentar sebelum sempat mendekat. Namun pertarungan itu bukan tanpa korban. Di tengah kekacauan sebuah tombak, musuh mengenai tubuh Puspakencana. Luka itu dalam dan darah mulai membasahi bulu merahnya. Tapi sang kuda tidak mengeluh. Ia tetap membawa tuannya ke jantung pertempuran, meliuk dan meloncat, menabrak barisan musuh, seakan memahami bahwa hari itu adalah tentang lebih dari sekadar kemenangan. Hari itu adalah tentang kehormatan, tentang setia sampai titik darah penghabisan. Matahari terus merangkak naik, tapi awan tak juga menyingkir. Pukul 9 pagi, Puspakencana mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. Namun Panembahan Senopati belum menyadari bahwa hewan kesayangannya sedang menahan sakit yang luar biasa. Mereka terus bertempur hingga matahari tepat di atas kepala. Saat pertempuran mulai mereda dan musuh mulai mundur, barulah ia sadar. Napas Puspakencana sudah mulai terputus-putus. Tatapan mata kuda itu tampak sayu, seperti mengatakan, "Aku sudah mengantarmu sejauh ini." Hari itu Mataram menang besar. Tapi di balik sorak-sorai pasukan, ada satu jiwa yang mulai padam. Dan Panembahan Senopati, walau berdiri sebagai pemenang, tak merasa sepenuhnya utuh. Sabab Ea tahu, harga dari kemenangan itu adalah sahabat setia yang telah menyerahkan segalanya tanpa pernah meminta kembali. Puspakencana bukan kuda biasa. Ia bukan sekadar alat tunggangan di medan perang, melainkan sahabat, penjaga, bahkan bagian dari nyawa Panembahan Senopati. Tubuhnya tinggi dan kekar, berwarna merah menyala seperti bara api yang tak pernah padam. Setiap prajurit Mataram mengenalnya, dan setiap musuh yang pernah melihatnya dari kejauhan tahu bahwa jika Puspakencana muncul, maka Panembahan Senopati pasti ada di atas punggungnya. Ia adalah simbol keberanian, pengingat bahwa sang raja tak pernah lari dari pertempuran. Konon, Puspakencana dipilih sendiri oleh Panembahan Senopati dari kuda-kuda terbaik yang pernah ada di bumi Mataram. Tapi bukan hanya karena kekuatannya, melainkan karena tatapan matanya yang seolah mengerti bahasa manusia. Ketika Sunan Kalijaga memberikan baju perang Kiai Gundil kepada Panembahan Senopati, ia juga sempat menepuk leher Puspakencana sambil berbisik, "Ia akan setia sampai akhir, seperti engkau pada tanah ini." Dan memang demikianlah adanya. Saat pertempuran di Madiun pecah,
Puspa Kencana sudah seperti bayangan dari tuannya. Geraknya lincah, kepalanya tegak, dan derap langkahnya menggetarkan tanah ketika tombak musuh berhasil menembus sisi tubuhnya. Menjelang pukul 9 pagi, tidak satu pun dari pasukan Mataram yang tahu. Puspa Kencana tak mengeluh, tak meringkik kesakitan. Ia hanya berlari dan terus berlari seperti biasa. Tak ada satupun yang menyadari bahwa darah telah membasahi perut dan kakinya, bahwa napasnya mulai berat. Ia membawa Panembahan Senopati menerobos gelombang demi gelombang musuh. Bahkan ketika kuda-kuda lain mundur atau terjungkal, Puspa Kencana tetap berdiri. Siang makin mendekat dan pertempuran mulai mereda. Tapi Puspa Kencana masih bertahan. Hanya ketika Panembahan Senopati turun dari punggungnya, hendak berjalan ke barisan belakang, ia melihat ada warna merah lain di tubuh sang kuda. Bukan warna bulu, melainkan darah segar yang mengalir perlahan. Saat itulah Panembahan Senopati tahu Puspa Kencana telah terluka parah sejak beberapa jam sebelumnya. Wajah sang raja berubah muram. Ia berlutut di samping kudanya, memeluk leher yang sudah mulai lemas, dan membisikkan sesuatu yang tak terdengar oleh siapapun. Konon, air mata jatuh dari matanya saat ia menyaksikan napas terakhir Puspa Kencana berhenti, tepat saat matahari bergeser melewati puncaknya. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, hanya keheningan dan kepergian yang tenang dari seekor sahabat sejati. Sejak hari itu, Panembahan Senopati menetapkan satu hal: tidak ada satupun keturunannya yang diizinkan menunggangi kuda berwarna merah, sebab merah telah menjadi warna yang sakral, warna kesetiaan dan pengorbanan. Warna Puspa Kencana, sang kuda berjiwa kesatria. Pertempuran di Tanah Madiun tak selesai dalam satu hari. Hari pertama, Panembahan Senopati menggerakkan pasukannya ke arah barat daya, langsung menggempur kekuatan dari Ponorogo. Serangan itu cepat dan mengejutkan. Barisan pasukan Mataram membentuk formasi mendatar, menghantam garis depan lawan dengan tombak panjang dan panah yang hujan dari ketinggian. Senopati tahu serangan awal harus sekeras mungkin, agar semangat lawan runtuh sebelum mereka sempat menyusun taktik balasan. Hari itu pasukan Ponorogo terpukul mundur, tapi Senopati tidak lengah. Malamnya, ia memerintahkan prajurit terbaik untuk berjaga di tepi sungai yang membelah medan laga. Ia tahu musuh utama belum muncul. Yang ditunggu adalah Pangeran Surabaya dan pasukan gabungan dari timur, yang kabarnya sudah bergerak sejak beberapa hari sebelumnya. Mereka akan datang dengan kekuatan besar, membawa dendam dan tekad menaklukkan Mataram. Benar saja, saat fajar mulai mengusir kabut, pasukan Pangeran Surabaya terlihat menyeberangi sungai. Air sungai berubah keruh oleh jejak kaki dan derap kuda. Tapi Pangeran Surabaya tak tahu, Panembahan Senopati telah menunggu. Ia bukan raja biasa. Ia belajar banyak dari para wali dan pendekar tua. Ia memahami bahwa perang bukan sekadar adu kekuatan, tapi soal kecerdikan membaca langkah lawan. Panembahan Senopati telah menyusun strategi berlapis. Pangeran Mangkubumi ditempatkan di sayap kiri, mengapit musuh dari sisi barat. Di sayap kanan berdiri Pangeran Singasari bersama prajurit Demak, mantan laskar Islam yang dulu punya hubungan darah dengan Mataram. Di bagian tengah, Adipati Mandaraka berdiri gagah bersama para adipati dari Pati dan Pajang. Barisan tengah itu tak bergerak, menjadi jebakan diam yang tampak rapuh, namun sesungguhnya kuat menanti saat yang tepat. Senopati sendiri berada di belakang, memimpin pasukan berkuda sebanyak 100 orang. Puspa Kencana, sang kuda merah yang kini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetap berdiri tegak dari balik semak dan perbukitan kecil. Senopati menunggu aba-aba. Saat pasukan musuh mulai mengarah ke tengah, sayap kiri dan kanan tiba-tiba bergerak cepat. Mereka mengepung seperti dua penjepit besar. Musuh panik, barisan pecah. Dan saat itulah Panembahan Senopati memacu kudanya, memimpin 100 pasukan berkuda menyerbu dari arah belakang. Serangan mendadak itu menghantam langsung jantung pertahanan lawan. Derap kuda mencabik bumi. Sorak kemenangan mulai terdengar. Senopati berputar di medan laga, matanya tajam menandai arah musuh. Tiap gerakan seakan telah dihitung malam sebelumnya. Dalam hitungan jam, pasukan gabungan Jawa Timur dipukul mundur, tercerai-berai seperti daun gugur diterpa angin. Strategi Senopati berhasil. Ia tak hanya menang dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdasan. Perang 2 hari itu menjadi pelajaran bagi para adipati
bahwa kekuasaan Mataram bukan semata karena warisan leluhur, tapi karena keberanian dan akal pemimpinnya. Langit masih kelabu ketika siasat Panembahan Senopati dijalankan sepenuhnya. Ia berdiri di punggung Puspa Kencana, menatap tajam medan pertempuran yang membentang. Senopati tidak pernah bertaruh tanpa hitungan. Ia memahami medan, arus sungai, posisi matahari, dan tabiat musuh. Semuanya ditakar, diolah dalam pikirannya yang tajam. Maka ketika pasukan gabungan dari Jawa Timur menyerbu dengan gegap gempita, Senopati justru tersenyum tipis. Pasukan tengah yang dipimpin Adipati Mandaraka tetap diam. Mereka ibarat kawanan ular yang menggeliat tenang, namun siap menerkam kapan saja. Pasukan di sayap kiri yang dipimpin Pangeran Mangkubumi mulai bergerak, memutar dan menyerang sisi barat musuh. Hampir bersamaan, sayap kanan yang dikomandoi Pangeran Singasari ikut maju, menerjang sisi timur lawan. Serangan dua arah ini mengejutkan musuh. Formasi lawan yang awalnya rapi mulai bergeser, pecah, dan panik. Saat itulah Senopati memberi aba-aba. Dengan sorakan keras, 100 pasukan berkuda langsung menghantam dari arah belakang. Mereka datang seperti badai cepat, bertenaga, dan tak bisa dihindari. Puspa Kencana, walau tubuhnya telah terluka, masih berlari gagah di barisan depan. Kaki kudanya menyatu dengan suara perang, membuat para musuh berpaling dengan ketakutan. Taktik kilat ini membuat pasukan lawan kehilangan arah. Mereka terjepit dari 3 sisi, dengan medan terbuka di tengah yang tak memungkinkan mereka bertahan lama. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi panah-panah Mataram terbang dari kejauhan. Suara jeritan dan denting senjata menggema di udara. Tubuh-tubuh berserakan di antara semak dan lumpur, menandai betapa dahsyatnya siasat Panembahan Senopati hari itu. Para prajurit Mataram bertempur bukan hanya dengan keberanian, tapi juga dengan keyakinan. Mereka percaya keris-keris pusaka dan tombak warisan leluhur yang mereka bawa memiliki kekuatan gaib. Banyak yang mengatakan bahwa setiap senjata itu memiliki nama tua dan terikat janji dengan tanah Mataram. Maka tak heran jika lawan yang terkena tusukannya langsung roboh, seolah kehilangan nyawa dalam sekejap. Senopati sendiri tak banyak bicara. Ia berputar di tengah pertempuran, membelah barisan musuh, satu demi satu ditaklukkannya. Setiap pedangnya adalah pesan. Mataram tak bisa dijatuhkan dengan serangan gabungan. Ia, Panembahan Senopati, telah menyiapkan dirinya sejak lama dengan restu para wali dan leluhur. Menjelang tengah hari, medan laga sudah mulai sepi. Pasukan Jawa Timur tercerai-berai, banyak yang tertawan, sisanya melarikan diri tanpa arah. Tanah Madiun kini berubah menjadi lautan lumpur dan darah. Tapi dari semua kemenangan itu, Senopati tidak bisa menahan rasa gelisah. Ia tahu Puspa Kencana telah memberi seluruh tenaganya hari itu. Dan ketika peperangan mereda, kuda kesayangannya mulai goyah. Satu kemenangan besar untuk Mataram, tapi juga awal dari kehilangan yang dalam. Tanah Madiun senyap setelah 2 hari didera genderang perang. Kabut tipis turun dari langit yang mendung, seolah ingin menutupi jejak-jejak darah dan tubuh yang terbujur tanpa nyawa. Di tengah medan yang mulai ditinggalkan pasukan, Panembahan Senopati berdiri sendiri. Kemenangan telah diraih, lawan telah dipukul mundur, dan tanah Jawa kembali tunduk di bawah panji Mataram. Tapi kemenangan itu tak terasa manis di sampingnya. Puspa Kencana berdiri dengan nafas tersengal. Tubuh kuda itu dipenuhi luka, terutama satu tusukan dalam di sisi kirinya, tombak musuh yang entah dari mana datangnya. Darah mengalir pelan, menyatu dengan lumpur di bawah kaki. Mata sang kuda yang dulu menyala seperti bara kini mulai redup, tapi tetap menatap tuannya, seolah ingin berkata, "Aku sudah melakukan tugasku, Gusti." Senopati menatapnya lekat-lekat di balik wajah yang biasa tegas dan tak menunjukkan emosi, tersimpan badai yang tak bisa diredam. Ia tahu, selama 3 jam terakhir ia bertempur dalam hujan dan lumpur, menghunus pedang di atas punggung kuda yang tengah berjuang melawan ajal. Kuda itu tidak pernah berhenti, tidak merintih, tidak melambat. Puspa Kencana adalah prajurit dalam wujud hewan, sahabat setia dalam diam yang telah menemaninya sejak awal perjalanan menaklukkan tanah Jawa. "Sudah cukup, Puspa," lirik Senopati. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Ia hanya bisa mengelus leher sahabatnya itu, pelan, tanpa suara. Hatinya nyeri, tapi air mata tak boleh jatuh. Ia seorang raja. Di baliknya,
Para prajurit sedang memanggul senjata, menyusun barisan, bersiap kembali ke keraton membawa kabar kemenangan. Semua mata tertuju pada pemimpin mereka. Ia tak boleh terlihat lemah. Namun dalam diamnya, Senopati berbicara kepada langit. Ia tahu takdir setiap makhluk hidup ada di tangan Yang Maha Kuasa. Tapi mengapa hadiah dari kemenangan ini harus dibayar dengan kehilangan? Kemenangan seharusnya dirayakan, tapi kini hatinya seperti tanah bekas medan perang, becek, sunyi dan penuh luka saat rombongan mulai bergerak perlahan menuju selatan. Puspakencana ikut melangkah, meski dengan tubuh limbung di antara para kuda lainnya. Ia tampak seperti bayangan kemuliaan yang perlahan memudar. Senopati memilih berjalan di sampingnya, menuntun tali kekang sendiri, menolak tawaran pengganti dari para prajurit. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada teriakan kemenangan. Di sepanjang perjalanan, yang terdengar hanyalah derap kaki kuda dan denting gamelan lembut dari kejauhan. Mataram memang menang, tapi hati Panembahan Senopati tahu, kemenangan sejati adalah ketika yang kita cintai masih bisa pulang bersama. Dan sore itu, di Kokibuk, sebelum masuk wilayah Pajang, Puspakencana perlahan rebah, menatap langit untuk terakhir kalinya. Ia pergi bukan sebagai kuda, tapi sebagai kesatria sejati. Langkah kaki Panembahan Senopati menggema pelan di pelataran keraton. Pasir halus yang membentang dari gerbang sampai pendapa utama tak lagi terasa empuk di bawah telapak kakinya. Langkah berat, bukan karena lelah perang, tapi karena beban duka yang tak bisa dibagi. Di belakangnya, para panglima dan prajurit berjalan tertunduk, menjaga jarak dan kesunyian. Tak ada yang bersorak, tak ada yang menabuh kendang kemenangan. Semua tahu, ada yang hilang dari hati sang raja, Puspakencana, sang kuda merah yang telah menemaninya menaklukkan tanah Jawa, menghembuskan nafas terakhir di kaki bukit sebelum masuk wilayah Pajang. Ia tidak dibawa ke istal, tidak pula dikebumikan di kandang biasa. Panembahan Senopati memerintahkan penguburannya dilakukan di tempat yang tinggi, di puncak kecil yang menghadap ke arah matahari tenggelam. Sebuah tempat terhormat, layaknya peristirahatan terakhir seorang kesatria. Saat rombongan memasuki gerbang utama, angin sore bertiup pelan membawa wangi dupa dan bunga kenanga dari arah taman istana. Tapi Senopati tak memperhatikannya. Matanya menatap kosong ke depan, melangkah masuk ke pendapa agung tanpa mengganti baju perangnya. Jubah besi masih menempel di tubuhnya, berdebu dan ternoda darah kering. Tak seperti biasanya, ia tak mengizinkan abdi istana menyentuh atau membersihkannya. Ia duduk di sudut pendapa, tepat di bawah tiang utama, menghadap ke langit. Di sana, awan menggumpal abu-abu, dan matahari sore hanya menampakkan semburat merah di balik kabut. Langit Mataram tampak muram, seolah mengerti bahwa hari itu bukan sekadar akhir dari sebuah perang, tapi juga awal dari kesepian yang panjang. Beberapa pejabat dan keluarga kerajaan datang menghampiri, tapi ia hanya mengangguk tanpa suara. Tidak ada perayaan, tidak ada syukuran. Panembahan Senopati memilih diam. Ia sedang berduka bukan hanya atas gugurnya seekor kuda, tapi atas hilangnya bagian dari dirinya sendiri, sahabat bisu yang telah menemaninya dalam suka dan duka. Dari hutan, alas Mentauk hingga medan pertempuran yang berdarah, seorang abdi perempuan muda menyuguhkan air putih dan sepiring kecil jenang merah. Itu adalah simbol selamat pulang, tanda ucapan syukur atas kemenangan. Tapi Senopati hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandang ke langit lagi. Hari itu, seluruh keraton Mataram hening. Bahkan gamelan tidak ditabuh. Tiupan angin sore menjadi satu-satunya musik yang terdengar. Burung-burung pun tanpa enggan berkicau. Tak seorang pun berani bicara keras. Semua tahu, duka seorang raja bisa menjadi sunyi bagi seluruh negeri. Dan di sudut pendapa, Panembahan Senopati duduk dalam diam. Di balik wajah yang keras, hatinya menangis. Ia tak kehilangan kemenangan. Ia kehilangan sahabat yang paling setia. Hari berganti minggu, dan minggu menjelma bulan. Luka di dada Panembahan Senopati belum juga pulih. Kepergian Puspakencana bukan sekadar kehilangan kuda tempur, melainkan seperti terputusnya simpul batin antara manusia dan kesatria tak bersuara. Di tengah sepinya malam, Senopati merenung dalam. Gelap pendapa hanya ditemani nyala lampu minyak dan bayang-bayang kenangan. Lalu keluarlah titah itu, bukan dalam bentuk amarah,
melainkan dalam nada pelan yang menggigit seperti angin malam. Panembahan Senopati bersumpah bahwa mulai hari itu dan seterusnya, tidak seorang pun dari darah keturunannya boleh lagi menunggang kuda berwarna merah. Warna itu telah menjadi warna darah pengorbanan, warna luka yang tak akan pernah kering. Sumpah itu dicatat dalam kitab pusaka, disampaikan pada para sentana, abdi dalam, dan seluruh anak cucu Mataram. Mereka tidak hanya menaati karena perintah, tapi karena mengerti maknanya. Warna merah bukan lagi lambang keberanian semata, melainkan lambang kesetiaan yang telah gugur. Sebuah warna yang pantas dihormati dengan diam. Tahun demi tahun berlalu, raja berganti raja, tapi tidak ada satupun pangeran, senapati, atau adipati dari keturunan Panembahan Senopati yang berani melanggar larangan itu. Di kandang istana, kuda merah tak pernah lagi dibeli. Tipes kudanya Mataram. Pedagang tahu untuk tidak menawarkan warna itu pada darah keraton. Sumpah itu hidup, warna merah abadi sebagai tanda duka. Dan Puspa Kencana, meski telah lama tiada, tetap ditunggangi dalam ingatan. Kisah Panembahan Senopati dan Puspa Kencana tak pernah benar-benar lenyap. Di antara deretan kemenangan, perluasan wilayah, dan persekutuan-persekutuan politik yang menyusun sejarah Mataram, kisah ini bertahan dengan cara yang berbeda. Ia hidup dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Di malam-malam sunyi di sekitar keraton, para abdi dalam menuturkannya dengan suara pelan namun penuh penghormatan. Di antara para penabuh gamelan dan penjaga gapura, nama Puspa Kencana disebut dengan getar, seolah ia adalah prajurit yang gugur, bukan sekadar seekor kuda. Bahkan di ruang dalam tempat para putra raja belajar silsilah dan budi pekerti, kisah ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan tanpa kasih tak berarti apa-apa. Panembahan Senopati dikenal bukan hanya karena keberaniannya di medan laga, tetapi karena hatinya yang tetap bisa remuk saat kehilangan. Ia bukan sekadar pendiri Mataram, tapi juga seorang manusia yang tahu betul harga dari kesetiaan. Dan dari situlah kisah ini memperoleh kekuatannya dari sisi rapuh seorang raja yang jarang terlihat. Hingga berabad kemudian, ketika nama-nama besar mulai dilupakan, kisah tentang kuda merah itu tetap bertahan. Masyarakat menyebutnya legenda, para penutur menyebutnya warisan. Dan dalam tiap pengucapannya, selalu ada jeda hening. Sebuah penghormatan pada seekor kuda dan seorang raja yang saling mempercayai hingga akhir. Terima kasih telah menyaksikan kisah yang mengharukan ini di kitab Mawas Diri. Dalam setiap pertempuran, baik di medan perang maupun dalam kehidupan, kita belajar bahwa kemenangan tidak selalu datang tanpa harga. Kehilangan, meskipun menyakitkan, mengajarkan kita tentang keteguhan hati dan penghargaan terhadap hal-hal yang kita cintai. Semoga kisah Panembahan Senopati dan Puspa Kencana ini memberikan inspirasi untuk lebih menghargai setiap langkah perjalanan kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana sejarah akan terus berbicara untuk kita yang mau mendengarkan. Salam dari kami, Kitab Mawas Diri.